berada di KUD Sejahtera Kecamatan Babaktoman. KUD Sejahtera ini merupakan salah satu KUD pelaksana peremajaan sawit rakyat dengan pola BPDPKS. Dan bersama saya pada sore hari ini Pak Ahmad selaku pengurus KUD, ketua KUD, yang memang melakukan pendampingan pelaksanaan PSR ini dari awal. Kita mau bicara cerita-cerita dengan Pak Ahmad bagaimana proses dari awal perjuangan Pak Ahmad dalam melaksanakan peremajaan sawit rakyat ini. Oke Pak Ahmad, saya dari Dinas Perkebunan kebetulan sempat hadir pada sore hari ini di lokasi nursery. Kita mau tanya nih Pak Ahmad, sekarang PSR itu di KUD Sejahtera itu sudah berapa luas yang sudah kita laksanakan itu? Ya, terima kasih Pak Apis, beliau dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Perlu kami sampaikan Pak, saat ini untuk tahap pertama kami dapat pembiayaan dari program PSR dari LPDP 614 hektar untuk tahap pertama, dan alhamdulillah syukur juga sekarang sudah rekomtek di Dirjen Bun saat ini yang sudah berjalan, yaitu seluas 1.200 hektar Pak. 1.200 hektar tahap ya, kedua. Tahap yang kedua. Ya. Dan alhamdulillah perlu kami sampaikan juga saat ini KUD Sejahtera melakukan pembibitan sendiri. Dan ini juga alhamdulillah perjuangan yang cukup luar biasa, karena kita alhamdulillah juga ada pendampingan dari mitra kita PT Pinaka Utama, dan ini juga dari BPKS yang senantiasa membimbing kita berkaitan dengan pembibitan juga. Dan perlu kami sampaikan juga Pak, untuk pengambilan kecambah ini langsung kita ambil Pak ke BPKS Medan ya, Pak ya, demi kenyamanan dari kami berkaitan dengan masalah bibit palsu dan lain sebagainya. Dan mungkin Bapak bisa lihat saat ini ya. Bisa lihat view. Kita lihat saat ini adalah pada tanggal 20 nanti umur 9 bulan. Umur 9 bulan. 9 bulan ini. Kita sudah alhamdulillah cukup luar biasa, dan saat ini kurang lebih pembibitan kita adalah kurang lebih sekitar 220.000 kecambah yang sudah kita ambil. Dan ini adalah lahan bertahap Pak. Ya, ini di nursery, ada yang di pre-nursery. Ya, coba diperlihatkan di pre-nursery. Saat ini pre-nursery saat ini umur 1 bulan. Ya? 1 bulan ini. 1 bulan sebanyak 30.000, dan secara berkesinambungan nanti insya Allah Oktober juga kita ngambil kurang lebih sekitar 60.000 Pak. Ya. Jadi begini Pak Ahmad, saya melihat ini satu pola ya, menurut pandangan kami ya, lebih memandirikan petani. Memandirikan petani dalam artian memang dari awal kita di samping memang tekad kita mau jangan sampai ada terkontaminasi atau jangan sampai ada benih palsu, tapi juga ada transfer ilmu ya dalam hal bagaimana teknik melakukan pembenihan kelapa sawit ini. Nah, sepanjang Pak pelaksanaan pembibitan yang dilakukan secara mandiri ini, kira-kira ada kendala nggak Pak? Kemudian tahap-tahap apa aja yang dilakukan pendampingan itu? Baik, terima kasih Pak Apis. Kalau kita melihat dari sisi kendala, pasti ada kendala, karena kita sama-sama saat ini adalah baru belajar. Dan baru belajar dari kendala itu akan menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya dalam melaksanakan pembibitan itu tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Harus banyak rangkaian harus kita sesuaikan juga berkaitan dengan agronomi itu juga, maupun dalam segala hal, baik itu berkaitan dengan rotasi pemupukan dan penyiraman dan sebagainya. Dan yang terlebih yang seperti Pak Apis saat ini laksanakan adalah banyak sekali Pak yang harus kita lakukan berkaitan dengan penyiapan lahan, baik pun itu rutinitas pekerjaan kita menyiram maupun pembasmi hama. Dan itu alhamdulillah syukur kaitannya dengan itu kita dapat pembimbingan langsung dari tim teknis kita, baik itu dari KUD Sejahtera, PT Pinaka Utama maupun dari BPKS Pak. Artinya ya, proses produksi benih yang dilakukan secara mandiri ini
telah dilaksanakan sesuai dengan SOP Pak ya, dengan manual book katakanlah ya. Iya. Anjuran pemupukan, kemudian kapan harus dipindahkan dari pre nursery ke nursery ya. Ya, betul Pak. Kapan harus dilakukan sertifikasi sebelum ditanam di lapangan gitu Betul Pak. Pak. Nah, ini yang kita perlu acungi jempol daripada pelaksanaan yang dilakukan di KUD Sejahtera ini, terutama dengan dilakukan seperti ini artinya keraguan-keraguan terhadap adanya kontaminasi dura itu bisa terhindari karena memang dikawal langsung dari sumber benih, dilaksanakan perbenihan di sini, diawasi gitu Pak ya. Betul Pak. Ya, itu yang artinya jangan sampai kita ke depan ada gagal di benih gitu dari benih. Jadi untuk benih yang tersedia sekarang ini mungkin untuk pelaksanaan PSR tahap kedua yang Tahap kedua, Pak. yang sudah kita Ya, siapkan betul. ya. Tahap kedua sementara yang tahap pertama sudah ditanam semua di Sudah lapangan. ditanam semua Pak. Nah sekarang mungkin kita tidak sempat ke lapangan, cuma di nursery. Kalau yang sudah tertanam itu kondisinya seperti apa sekarang nih Pak? Alhamdulillah syukur Pak. Jadi kita sudah kurang lebih, ini adalah bulan 8 penanaman kita di bulan Desember. Ya. Kurang lebih kita sudah hampir sama dengan kurang lebih hampir 9 bulan. Dan harapan kita nanti kita bisa lihat secara langsung cross check di lapangan Pak, gimana hasil dari bibit kita yang saat ini pembibitan kita sendiri. Ya. Itu mungkin nanti Pak secara mohon waktunya nanti kita langsung ke lapangan, kita bisa untuk, jadi kalau kita ngomong di pembibitan gimana hasilnya nanti di lapangan mungkin kita belum meyakinkan. Dan perlu kami sampaikan juga Pak bahwa kita KUD Sejahtera sudah sertifikasi ISPO Pak dari tahun 2017. Artinya ya. Apapun bentuknya yang berkaitan itu dari pembibitan, dari administrasi semuanya adalah kita mengacu pada sertifikasi ISPO, standar ISPO Pak. Jadi yang ini menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan jadi dari pemerintah maupun kita sebagai pelaksanakan untuk melaksanakan ini, dan ini juga perlu kami sampaikan Pak bahwasanya kita sudah label Pak sertifikasi dari Balai Benih Pak. Balai Benih, dan ya. mungkin Wajib, Bapak kan? sangat tahu bagaimana prosesnya tidak begitu mudah untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, dan gimana juga nanti dari tim itu sendiri akan turun ke lapangan. Ya. Nah, terima kasih Pak Ahmad. Artinya begini, saya apresiasi di KUD Sejahtera sudah cukup sukses melaksanakan PSR ini, dan juga sebenarnya mensupport program-program pemerintah terkait dengan kelapa sawitan ini. Kemudian juga ISPO tadi ada dokumen-dokumen yang memang harus terorganisasi dengan baik ya. Kemudian dari sumber kecambah, daftar persilangan, sertifikasi, surat keterangan hasil pemeriksaan kecambah, kemudian ada lagi nanti sertifikasi UPTD, ya kan? Kemudian dokumen-dokumen perlakuan, rekaman pemeliharaan benih di pre-nursery dan main-nursery, itu semua harus kita dokumenkan untuk menunjukkan bahwa memang kita telah menghasilkan benih yang bermutu. Oke, terima kasih. Saya kira kita cukupkan sampai di sini Pak. Oke, nanti terima kita kasih akan Pak lihat Hafiz. ke lokasi-lokasi lainnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.
Sejahtera.